Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Friandi, NIM 2204-2201 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6, yaitu tentang organisasi negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Di materi yang pertama yaitu mengenai organisasi negara. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang paling penting dan saling berkaitan, yaitu organ dan juga fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Kemudian lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah dari segi hierarkinya. Kemudian lembaga negara itu dibedakan menjadi ke dalam 3 lapisan, yaitu yang pertama, organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, di mana nama, fungsi, dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, di mana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari Undang-Undang Dasar, ada pula sumber kewenangannya dari Undang-Undang, dan juga sumber kewenangannya dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang. Kemudian organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah, yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah daerah provinsi, gubernur, DPRD provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintah daerah kota, dan juga wali kota, serta Undang-Undang Dasar Kota. Kemudian organisasi pemerintah kekuasaan. Menurut Kusnardi dan Harmaili, Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan berarti kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian tersebut dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Kemudian pada hakikatnya pembagian kekuasaan ini dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu secara vertikal dan juga secara horizontal. Kemudian hubungan antar lembaga negara. Berikut beberapa hubungan antar lembaga negara yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu presiden dengan MPR. Presiden dan wakil presiden ini dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatannya. Karena yang pertama atas permintaan sendiri, berhalangan tetap, sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Kemudian presiden adalah mandataris MPR yang wajib melaksanakan garis-garis besar hukum negara dan putusan-putusan majelis lainnya. Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. Kemudian apabila wakil presiden berhalangan tetap, presiden dan atau MPR dapat meminta majelis mengadakan sidang istimewa untuk memilih wakil presiden. Kemudian MPR dengan DPR merupakan berkaitan karena memang DPR juga anggota dari MPR, dan kemudian DPR dapat mengundang MPR untuk sidang istimewa. Presiden dengan DPA wajib memberikan jawaban atas pertanyaan presiden. DPA berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian presiden dengan DPR, itu presiden dengan persetujuan DPR membentuk undang-undang. Kemudian presiden bersama DPR dapat menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dan sebagainya. Kemudian hubungan pusat dan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut dapat meliputi hubungan wewenang, kriteria pembagian urusan antar pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kemudian urusan pemerintah yang menjadi urusan pembus dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. Kemudian State Auxiliary Bodies merupakan lembaga negara tambahan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Menjamurnya SAB ini disadari sebagai akibat dari banyaknya urusan baru pemerintahan atau kenegaraan yang karakteristiknya tugasnya sulit untuk dilaksanakan oleh perangkat pemerintah konvensional, baik pemerintahan negara maupun lembaga pemerintah non-kementerian. Beberapa contoh dari SAB ini, salah satunya adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden diatur pada pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian walaupun dibentuk Dewan Pertimbangan, kedudukan Dewan ini tidak dapat dimaknai sebagai sebuah Dewan Pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain seperti DPA pada masa sebelum perubahan UUD 1945. Kemudian yang kedua yaitu KPU. Pada pemilihan umum,
Elemen dasar dalam sebuah negara demokrasi di mana ia merupakan sarana untuk mewujudkan transfer kekuasaan secara periodik dan aman. Pemilu merupakan perwujudan dari peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Maka dari itu penting untuk menggelarkan pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas seperti KPU. Kemudian KHN atau Komisi Hukum Nasional. KHN dibentuk atas penyelenggaraan fungsi, yaitu yang pertama pengkajian masalah-masalah hukum sebagai masukan kepada Presiden untuk tindak lanjut kebijakan di bidang hukum. Yang kedua, penyusunan tanggapan terhadap hukum masalah-masalah yang memprihatinkan masyarakat sebagai pendapat kepada Presiden. Kemudian penyelenggaraan bantuan kepada Presiden dan dengan bertindak sebagai panitia pengarah dalam mendesain suatu rencana pembaruan di bidang hukum. Kemudian melaksanakan tugas-tugas lain di bidang hukum dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi hukum, fungsi Komisi Hukum Nasional. Kemudian yang terakhir yaitu Dewan Pers. Kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bernegara yang demokratis. Maka dari itu, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional berdasarkan pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 27 serta pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, dibentuklah Dewan Pers yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Sekian materi yang dapat saya presentasikan mengenai materi pertemuan ke-6 Sistem Administrasi Negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.